Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Setiawan, penata acara pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan 4 aspek kepegawaian. Selamat menyaksikan. Kang Budi, coba lihat nih, apa sih bedanya pola karir horizontal sama pola karir diagonal? Itu kan pola karir horizontal dengan diagonal. Itu tuh diatur dalam Pergub 88 tahun 2022. Itu ada di pasal 5. Jadi pola karir horizontal seperti kita ketahui bersama kan, kalau horizontal garisnya seperti ini ya, garis biasa lurus. Nah itu tuh ibaratnya kita jabatan pelaksana di Biro Admin pindah ke jabatan pelaksana lagi, misalkan di BKD atau misalkan di Dispardu. Contoh lainnya misalkan seorang jabatan administrator, kabid anggaran, misalkan dia mutasi di jabatan yang setara, misalkan ke kabid di Pakes Bangko. Nah itu pola karir horizontal. Tujuannya untuk apa? Salah satunya mungkin untuk fleksibilitas, menambah pengalaman kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau diagonal itu kan secara matematis ya, katakan diagonal kan garisnya ke samping ya, tapi ke atas. Nah itu tuh sebuah pola karir, misalkan kita jabatan pelaksana itu mendapatkan promosi ke Kasubag TU, jadi ada peningkatan dari jabatan sebelumnya. Atau saya misalkan jabatan fungsional ahli muda dipromosikan menjadi Kabag TU di mana, atau menjadi kabid di mana. Atau saya jabatan fungsional ahli pertama menjadi Kasubag di mana. Nah gitu, itu jadi pola karir vertikal secara logikanya, atau secara kita bisa contohkan itu yang setara ya. Jadi misalkan jabatan fungsional ahli madya ke kabid itu kan setara, atau jabatan fungsional ahli muda ke kasubid atau kasubag, atau misalkan jabatan pelaksana ke jabatan pelaksana lagi, atau JPT ke JPT lagi. Nah, kalau jabatan yang diagonal tadi itu ada peningkatan dari jabatan sebelumnya, yang sebelumnya misalkan eselon 4 menjadi eselon 3 seperti itu. Emang mau jadi jakung atau gimana? Iya, biar nanti lebih tahu aja sih Kang ke depannya buat pola karirnya kayak gimana. Oh iya, pola karir ASN ya. Iya. Peluang promosi buat ASN itu gimana ya Kang ya? Kan kalau tadi nih strukturnya nanti dari horizontal diagonal itu berarti kan akan ada peluang kita untuk ASN buat promosi nih. Ya? Mungkin kita lah sebagai PNS baru ya, ada beberapa strategi atau langkah kita untuk mendapatkan peluang promosi. Salah satunya yang jelas kita harus selalu mengupdate IP kita ya, indeks profesionalitas ASN. Jadi kalau kita punya sertifikat apa dan sebagainya selalu diupdate terus tuh di Siap Jabar. Ada beberapa persyaratan kan, seperti mengikuti diklat teknis atau apa dan sebagainya. Setiap tahun itu harus selalu kita update. Terus selanjutnya beberapa persyaratan seperti SKP 2 tahun terakhir atau SK kenaikan pangkat yang terbaru itu kan kita kadang lupa ya, kadang nggak kita upload dan lain sebagainya. Kita harus selalu cross check lah kalau bahasa Pak Sekda itu. Nah selanjutnya di setiap triwulan kan selalu ada tuh namanya EOTM. Nah kalau kita ingin mendapatkan EOTM, paling tidak kita kan harus bekerja dengan sangat baik. Berarti kita akan memberikan kemampuan kita untuk semuanya gitu. Nah, itu salah satu faktor kita bisa menjadi EOTM kan bukan hanya penilaian dari atasan ke bawahan, tapi juga antar teman, juga prestasi yang kita miliki. Dan seleksi menjadi pegawai EOTM itu kan ada beberapa tahap ya. Salah satunya administrasi, terus nanti ada voting tiap personal, ada juga penilaian pimpinan, wawancara dan lain sebagainya, sampai dengan nanti EOTM. Nah itu akan menjadi salah satu bobot target, bobot atau indikator box talent kita nanti naik. Yang semula katakanlah kita box 5, kita bisa menjadi box 7 karena nilai tadi. Di satu sisi ada juga seleksi PNS berprestasi, kategori The Future Leader dan lain sebagainya. Nah kalau kita ikut itu bobot poinnya juga besar. Kayak tadi, ketika kita EOTM kita akan mendapatkan bobot poin 6. Jadi nanti di sumbu X dan sumbu Y itu, terutama sumbu Y-nya, nanti kita akan mendapatkan bobot poin tambahan. Jadi mendorong nilai box kita lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita sudah
IPASN-nya bagus, nilai kinerja yang aktivitas itu, yang IKI itu bagus, ditambah lagi kita ikutan seleksi PNS berprestasi, terus kita juga LTM, pasti kan pimpinan melihat juga nanti dari Badan Kepegawaian Daerah, terutama tim penilai kinerja, mempetakan box talent kita. Ketika kita berada di box talent 9, otomatis kita akan menonjol, dan itu salah satu potensi atau cikal bakal pertimbangan nama kita akan diusulkan untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi dari kita hari ini, kayak gitu. Itu kan kalau berdasarkan prosedur ya Kang ya, kalau misalnya kita pengen mutasi pribadi nih sesuai dengan passion kita, kalau itu kalau tadi kan sesuai administrasi gitu ya Kang, dari prestasi yang kita upload itu nanti berarti pengajuannya dari BKD. Kalau ini berdasarkan passion yang emang kita mau itu gimana ya Kang prosedurnya? Mungkin nyambung dari yang tadi ya. Tadi kan katakanlah kita sedang berbicara tentang peluang promosi. Nah, selanjutnya ketika kita merasa, duh kayaknya ini bukan passion kita nih di sini, kita ingin yang betul-betul bidang sesuai dengan passion kita. Nah, itu diatur dalam Pergub Jabar nomor 88 tahun 2018. Nah, itu tuh tentang penyelenggaraan manajemen karir PNS. Itu tuh jadi ada salah satunya kalau kita ingin melaksanakan mutasi ya, usul mutasi atas permintaan sendiri. Nah, saya akan menjelaskan alurnya. Jadi yang pertama itu kita secara pribadi bersurat ke OPD tujuan kita. Katakan hari ini kita di protokol, kita sebenarnya passion nih di bidang kepariwisataan, misalkan di Diskarbud. Nah, kita bersurat surat sendiri itu ditujukan ke OPD tujuan Diskarbud. Nah, ketika kita mengajukan ke Diskarbud, nanti dari Diskarbud itu dia akan melihat anjap ABK yang ada di Diskarbud. Ketika dilihat ternyata jabatannya sama, misalkan Teteh sekarang itu analis protokol ya kelas 7. Nanti di sana misalkan ngambil analis kepariwisataan sama kelas 7 tuh. Itu bisa, dan ternyata di sana anjap ABK-nya kosong jabatan tersebut. Nah, nanti si OPD yang bersangkutan di Diskarbud itu akan membuat namanya usul mutasi atas nama Teteh. Nah, itu nanti usul mutasi itu akan dikirimkan ke BKD. BKD akan menerima usul mutasi tersebut. Nanti Teteh harus melengkapi beberapa berkas persyaratan, diantaranya SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik, terus usul pribadi, terus usul dari OPD tadi, surat keterangan tidak dalam temuan inspektorat, bebas dari temuan inspektorat yang mengeluarkan surat hukuman bebas disiplin, juga surat bahwa Teteh ini tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau izin belajar. Nah, nanti si berkas-berkas tersebut setelah dicek oleh BKD akan diputuskan oleh namanya tim penilai kinerja. Nah, tim penilai kinerja ini nanti akan memberikan pertimbangan, dan tim penilai kinerja ini sudah termuat dalam Capbook. Jadi ada Capbooknya nih tim penilai kinerja. Nanti akan melihat apakah Teteh layak atau tidak dialihkan atau dipindahkan dari OPD saat ini ke OPD tujuan Teteh. Ketika nanti dinyatakan layak atau bisa, nanti dari BKD itu akan membuat dua SK. Yang pertama SK mutasi Teteh, yang kedua SK pengisian jabatan pelaksana Teteh. Jadi terhitung mulai tanggal SK itu diberikan ke Teteh, berarti Teteh sudah resmi alih tugas. Prosesnya lama nggak Kang? Nah, prosesnya sih sebetulnya kalau sesuai dengan alurnya itu nanti berjenjang. Yang kita tunggu itu adalah TTE-nya nanti. TTE-nya nanti nggak harus dari kepala BKD, itu nggak akan lama Teteh. Yang jelas proses perekrutan atau pindah tadi itu tidak dipungut biaya gratis. Gitu. Oke, makasih akan penjelasannya. Itu bermanfaat banget buat aku ASN yang ingin lebih baik ke depannya. Nah, itu. Semoga akan juga sukses selalu. Ya. Hei Bud, Wih, sehat. sehat, beres ya? Baru selesai. Ini Bud, baru mau ke depan. mau tanya dong buat kenaikan pangkat. Naikkan pangkat. Oh, naik pangkat. Pangkat gimana? Oh, selamat dulu. Siap. Enak ngobrol di dalam. Kita sambil duduk. Situ aja, situ duduknya. Gimana? Jadi rencana naik pangkat nih. Naik pangkat di bulan Desember nih. Buat pengajuannya kapan ya kira-kira?
Oh, jadi ini kalau kenaikan pangkat itu tahun ini sekarang ini sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 4 tahun 2003. Jadi periodisasi kenaikan pangkat itu ada 6 kali. Jadi setiap PNS sekarang bisa naik pangkatnya di 6 periode. Kalau dulu kan sebelumnya hanya 2 kali. Jadi diuntungkan nih kita nih. Kalau Om Ica CPNS tahun berapa? 2020 bulan apa TMP? Desember. Oh, Desember. Berarti kalau 6 kali di 1 Oktober. Nah sekarang gini aja, sebenarnya kalau naik pangkat itu kan yang pertama gratis ya, layanannya gratis. Terus kita bisa melakukannya mandiri. Nah mandiri itu caranya buka di siap jabatannya, dicek nih, pastikan SK pengangkatan pertama CPNS ada, SK PNS-nya ada, SKP 2 tahun terakhir sudah terupload. Kan biasanya SKP nih suka lupa nih upload. Sama nanti kita koordinasi ke fasilitator. Kebetulan nanti karena sebelumnya saya di BKD, saya tahu nanti, tapi tetap berjenjang karena pengusulan itu lewat fasilitator OPD. Jadi nanti kita bantu ngobrol juga dengan fasilitator di sini, Teh Mela. Yang penting dokumen-dokumen yang tadi disiapkan. Setelah itu tinggal menunggu nanti dari fasilitator akan mengirim ke fasilitator OPD di Biro Umum kita pusatkan. Nanti setelah itu ke BKD, tinggal ditunggu deh nanti ada SK kenaikan pangkatnya, layanannya gratis ya sesuai kayak gitu. Tadi yang disiapkan tuh SK CPNS, SK CPNS, SK PNS, SKP 2 tahun terakhir, sama yang melaporkan kan itu harus kita infokan ke fasilitator. Kalau kita nggak infokan bahaya nanti kita kelewat. Kalau misalnya tidak diajukan, kelupaan misalkan. Kelupaan nanti artinya kenaikan pangkatnya tidak sesuai dengan periode. Yang seharusnya bulan Desember ini naik pangkat, tapi karena di 1 Oktober lupa misalkannya, atau ada SK yang tidak dimuat di siap jabat, itu nanti bisa tidak BTS gitu, berkasnya tidak lengkap nanti. Oke. Jadi pokoknya sekarang lengkapi aja berkasnya lah teman, sambil biarkan kita kegiatan padat. Kadang itu suka lupa. Saya ingetin juga jangan lupa nih PASN. PASN. Siap, itu udah aman lah. Ya udah. Siap. Lanjut rapat lagi. Oke, nomor tulisan. Ya udah, itu. Selamat kan naik pangkat. Ya, hari terus cukup. Selamat malam, sehat kan? Pak, izin ada titipan. Oh, ya, dari siapa? Tadi bilangnya dari Pak Marcel. Pak Marcel? Iya. Oh iya. Katanya udah izin ke Bapak, udah WhatsApp. Oh, belum sih. Oh gitu. Nanti saya cek Pak Marcel ya. Iya, Titipan Pak apa ya? Sebentar Pak, ini. Pak Marcel. Ini dari Pak Marcel, katanya udah WhatsApp. Tadi ada yang WA sih, tapi saya nggak tahu. Apa nih? Wah, kayaknya uang nih, Kang. Oh iya, bentar. Tadi Pak Marcel bilangnya apa? Bilangnya cuma titip aja buat Pak Budi, katanya nitip. Oh, Udah saya tanya, apakah udah ada janji atau belum? Katanya udah WhatsApp, udah ada janji juga. belum. Waduh, ini uang nih. Wah, bahaya nih Kang, kayaknya ini gratifikasi nih kayaknya nih. Soalnya tadi ada yang WA saya. Nah, WA-nya itu katanya mau koordinasi. Mungkin karena tahu jabatan saya saat ini ajudan Pak Sekda, mungkin ini ada keperluan nih, kepentingan nih, makanya dia todong gitu. Nah ini
ini untuk kita ketahui bersama aja kan. Jadi nanti itu kalau menerima lagi sesuatu yang titipan, dikonfirmasi dulu, dibuka dulu isinya. Kalau kayak gini kan udah jelas ya ini uang. Nah kalau uang nggak usah diterima, tapi kecuali misalkan plakat isinya atau misalkan baju bisa kita terima, karena kan kalau kita semua kan sebetulnya diatur oleh PP 94 ya, PP 94 dan Perda BKN. Nah itu tuh mengatur kurang lebih aparatur sipil negara itu tidak boleh memberi dan menerima gratifikasi. Nah gratifikasi contohnya salah satunya uang, tiket pesawat, fasilitas hotel dan lain sebagainya. Di luar itu kita bisa juga menerima uang kalau kita kalau di pasal 2 itu Perda BKN, kalau kita sebagai narasumber, nah kita berhak tuh menerima uang. Tapi kalau kayak gini mungkin uang koordinasi lah. Kalau saya kasih contoh mungkin ini pelicin begitu. Nah itu nggak boleh gitu. Nah, tugas kita bersama setelah ini mungkin kita cari orangnya. Nanti saya cek dulu di HP. Kalau misalkan memang itu betul yang Pak Marcel tadi ya, siapa Marcel, kita hubungi, kita kembalikan gitu. Nah nanti juga Akang kalau misalkan nerima lagi ternyata isinya uang, Akang coba kembalikan tapi dia nggak mau, tetap Akang bilang aja uangnya akan saya terima tapi akan saya laporkan. Nah kita nanti laporkannya bisa di website www.kpk.go.id. nanti kita ngisi nama pelapornya siapa, nama terlapornya siapa, alamat jelas, gratifikasi yang diterima apa, nanti kronologinya apa, nanti kita laporkan melalui email supaya ya kita kan, kalau saya pribadi sudah mendapatkan gaji, tunjangan dan lain sebagainya, itu yang hak untuk saya. Akan juga kan sama, dapat gaji gitu. Nah jadi kedepannya mungkin kita evaluasi bersama ya, jadi juga pelayan kita semua, karena ya memang tidak jarang saat ini banyak orang-orang yang dalam tanda kutip bisa memanfaatkan situasi dan momentum menggunakan pelicin, salah satunya mungkin uang. Kalau saya mungkin tergoda, Akang mungkin tergoda, Akang kan bisa aja langsung lipat ini kan ngelapor ke saya. Atau kalau saya tergoda, saya ambil aja, lumayan gitu kan. Padahal ya sebetulnya orang itu juga belum tentu kita fasilitasi. Jadi intinya kita dikasih uang ataupun tidak, dikasih pelicin atau tidak, ya itu tidak merubah tidak merubah keputusan. Kayak misalkan saat ini bertugas sebagai ajudan, bisa memfasilitasi siapa yang akan bertemu dengan beliau. Nah kita harus selektif. Kalau memang itu sudah janji dengan beliau dan ada izin dengan beliau, baru kita bisa. Tapi kalau itu pribadi, kesannya memaksa, kita belum tahu, belum mendalaminya, ya itu jangan. Nanti tolong kasih itu juga ya ke teman-teman yang lain. Paling saya dikoordinasikan lagi ke teman-teman yang lain biar mereka juga paham tentang hal ini. Betul. Ini pegang dulu aja di Akang, saya ambil handphone lagi, saya coba hubungi orangnya, saya suruh balik. Nanti kebetulan karena saya ada rapat malam ini Zoom, ini saya minta tolong Akang kasih ke orangnya, tolong sampaikan hal yang tadi. Kalau beliau tetap nggak mau menerima, ya akan kita laporkan. Nggak terima tapi kita laporkan. Oke kan? Siap. Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Siap. Ya, istirahat dulu. Aduh, Pak Marcel mana ya? Ini halo, selamat malam. Selamat malam Pak Budi. Aduh. Oh ini Gimana Pak Budi? ini dengan apa? Pak Marcel ya? Iya betul Pak Budi. Tadi saya ke rumah dinas, tapi kebetulan Pak Budinya lagi ada agenda sama Bapak. Jadi tadi saya nitip ke security Pak Budi. Lumayan lah buat ngopi. Wah apa tuh Pak? Maksudnya Pak nitip apa nih Pak? Enggak, ini cuman buat koordinasi aja biar lancar Pak Budi. Tadi saya nggak sempat ketemu Pak Budi, jadi dititip dulu sama security. Mohon diterima Pak Budi ya.
Gini Pak, jadi kami sampaikan ya, mohon maaf. Saya kan sebagai aparatur sipil negara Pak, saya ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94, ada juga oleh Perka BKN. Itu sebagai ASN, karena saya telah menerima gaji, tunjangan dan sebagainya, itu saya tidak berhak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun Pak. Nah, salah satu jenis gratifikasi itu selain fasilitas hotel, tiket, pesawat dan lain sebagainya itu berupa uang Pak. Nah, ketika saya cek, jadi kronologisnya gini Pak, Bapak ini kan sebetulnya belum pernah ketemu dengan saya ya. Saya juga, Betul. Bapak juga baru WA saya kan. Saya Ya, juga betul. belum ada janji apa dan lain sebagainya. Bapak tiba-tiba kasih uang ke saya dengan dalih koordinasi, itu nggak boleh Pak. Itu termasuk ke dalam gratifikasi, dan apapun yang Bapak serahkan ke saya, kondisi hari ini itu tidak akan mempengaruhi perlakuan saya ke Bapak Pak, karena saya jadi ASN ini diatur oleh undang-undang, itu termasuk gratifikasi. Nah, saya jujur merasa sangat tidak berkenan Pak ketika Bapak tiba-tiba ngasih nominal begitu ya, uang tunai yang jumlahnya fantastis menurut saya Pak. Saya sudah dapat gaji dan tunjangan Pak, jadi mohon maaf, uangnya saya akan kembalikan. Jadi saya mohon Bapak datang ke sini Pak. Kalau Bapak nggak datang ke sini, saya akan terima uangnya, tapi dengan catatan Pak, saya akan laporkan ini ke KPK Pak. Aduh, jangan Pak Budi, itu anggap aja buat ngopi, perkenalan kita aja Pak Budi. Aduh, nggak bisa Pak. Saya mohon maaf ini Pak, kalau masalah ini saya nggak bisa terima Pak. Saya sudah dapat gaji dan tunjangan Pak, menurut saya itu udah lebih dari cukup Pak. Jadi saya nggak perlu lagi tambah-tambah Pak. Betul Gitu. Pak Budi, itu cuma buat liburan aja sama keluarga Pak Budi, mau diterima Pak Budi. Aduh. Saya nggak punya niatan apa-apa lagi kok Pak Budi. Aduh, enggak Pak. Gini aja Pak. Mohon maaf nih, saya agak tegas nih Pak. Intinya hari ini juga, malam ini juga Pak, Bapak sekarang ke rumah dinas dan ambil kembali uangnya. Saya akan titip di security. Kalau misalkan Bapak nggak ambil dalam waktu ya 1x24 jam Pak, akan kami laporkan Pak. Saya Aduh, jangan akan, begitu Pak Budi. nah, karena saya sebagai ASN nggak bisa Pak, saya nggak bisa menerima hal-hal demikian Pak. Itu melanggar aturan Pak, itu termasuk sifat atau perilaku korupsi Pak. Saya nggak bisa Pak. Intinya gini aja Pak, saya sekarang saya tunggu Bapak sekarang di sini. Bapak datang, Bapak ambil lagi uangnya. Kalau Bapak ambil lagi uangnya, saya maafkan Bapak. Tapi kalau Bapak nggak ambil uangnya, saya sudah mengantongi identitas Bapak dan akan saya laporkan Pak. Baik Pak Budi, kalau begitu saya sekarang meluncur ke rumah dinas. Sebelumnya mohon maaf Pak Budi, saya sudah mengganggu Pak Budi. Saya sekarang berangkat Pak Budi. Nah iya, saya tunggu Pak ya, saya tunggu. Ini nggak bisa, Baik, saya nggak baik. bisa terima uang begitu Pak ya. Jelas apa ya? Baik Ya, siap saya Pak tunggu, Budi. Pak. Selamat malam Pak Budi. Ya malam-malam Pak. Aduh. Kang, barusan saya sudah telepon yang namanya Margam itu yang tadi ngasih bingkisan ya. Saya udah tegur, itu kan salah satu bentuk tindakan nyogok lah gitu ya. Saya kalau dia nyogok, saya berarti menerima gratifikasi antara saya dengan dia sama-sama bersalah. Salah satu perilaku korupsi. Nah, saya sudah telepon. Oke, nanti mungkin kurang lebih 30 menit sampai 1 jam akan datang tuh yang namanya Marcel. Nanti titipan yang tadi kasihkan kembali, terus mau masih tahu sekali lagi beliau memaksa gitu dititip untuk uang, nanti akan bilang saya akan laporkan ke KPK karena tindakan ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu saja. Kasih tahu dulu, tegur aja, bilang saya marah, bilang akan dimarahin saya. Saya jelas ya. Siap, jelas Pak. Udah gitu aja ya, tolong ya. Siap Pak. Ya Pak Marcel, silakan Pak. Masuk ke
Pak, mohon maaf, tadi saya dimarahin sama Pak Budi. Katanya kan Bapak udah ada janji, tapi belum sama Pak Budi. Oh iya, maaf soalnya saya juga belum komunikasi dulu sama Pak Budi sama yang tadi saya bawa itu. Ya, lain kali Pak, Bapak jangan kayak gitu Pak. Itu kan bingkisan itu kan saya nggak tahu isinya apa, ternyata uang. Nah, Pak Budi tidak mau menerimanya dikarenakan itu untuk gratifikasi Pak. Kalau misalkan Bapak kayak gitu, harusnya Bapak terbuka ke saya, bilang aja, Pak ini ada titipan uang buat Pak Budi. Terus misalkan uangnya untuk apa? Nah nanti Bapak jelaskan ke saya gitu Pak ya. Apa sih dulunya kayak soalnya itu tadinya sih saya buat Pak Budi supaya lancar gitu. Iya, jangan kayak gitu kalau lain kali Pak ya. Itu nanti termasuknya gratifikasi. Kalau misalkan Bapak seperti itu, nanti Bapak bisa saya laporkan ke KPK Pak. Jangan seperti itu ya. Jangan dulu. Ya. Saya minta maaf. Siap. Nah ini nih barangnya. Ini saya kembalikan lagi ke Bapak. Lain kali Bapak jangan sampai ngasih uang ke siapapun di pemerintahan ya. Ya maaf Pak ya. Ya, Jadi ini jangan Pak, jangan. Kan tadi saya udah bilang, jangan sampai ada mengasih apapun ke pemerintahan. Kan saya udah digaji sama negara. Kalau misalkan Bapak tetap kekeh mau mengasih ke saya, ke Pak Budi, nanti Bapak bisa saya laporkan ke KPK. Sekarang Bapak silakan untuk pulang. ya saya minta maaf ya. Ya. Sampaikan juga sama Pak Budi. Ya, nanti saya sampaikan ke Pak Budi permohonan maaf Bapak ya. Terima kasih Pak ya. Ya, silakan Pak.